Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Dan selamat tahun baru 2025 untuk kita semua. Setelah UFC libur cukup lama karena tahun baru, awal tahun 2025 ini, Dana White langsung ingin membuat kita combat sports fan kembali antusias mengikuti kompetisi di UFC. Sejak dulu divisi lightweight selalu menjadi divisi yang sangat kompetitif. Itu mengapa penguasa dari divisi ini bisa duduk di puncak pound for pound. Dan untuk itu, akhir pekan ini, UFC pay-per-view pertama tahun 2025, Dana White langsung mempertemukan dua fighter terbaik UFC lightweight, yaitu Islam Makhachev dan Arman Tsarukyan. Yang akan dipertemukan dalam UFC 311, Makhachev versus Tsarukyan 2, tanggal 19 Januari 2024. Dan dari event pertama ini, peta ranking UFC lightweight akan langsung berubah. Tidak hanya posisi sang juara, namun juga ranking-ranking di bawahnya. Dan langsung saja, ini dia jajaran 10 besar UFC lightweight. Di ranking 10 diduduki oleh Renato Manny Moicano, fighter asal Brazil dengan rekor 20 kali menang, 5 kali kalah, dan 1 kali seri. Nama Moicano mulai naik setelah post-fight interviewnya usai mengalahkan Brad Riddell. Setelah itu, dia membranding dirinya dengan julukan baru, Manny. Dan nama ini membawa rezeki baginya. Akhirnya ujian sesungguhnya terjadi dalam UFC 300, di mana ia diadukan dengan Jalin Turner. Hebatnya, Moicano yang sepanjang karirnya tidak pernah menang TKO sekalipun, justru memperoleh rekor TKO pertamanya dari sang knockout artis Jalin Turner. Performa luar biasa dan kepopulerannya ini menghadiahkan Moicano main event pertamanya, yaitu UFC Paris melawan Benoit Saint-Denis yang baru saja dikalahkan Poirier. Dan Renato Moicano justru berhasil mengalahkan Saint-Denis di kampung halamannya sendiri, lagi-lagi dengan TKO. Kini, dengan 4 kemenangan berturut-turut, Moicano akan diuji melawan mantan jajaran elit, Beneil Dariush. Di ranking 9, diduduki oleh Beneil Dariush, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 22 kali menang, 6 kali kalah, dan 1 kali seri. Beneil Dariush sempat menjadi title contender di tahun 2022, usai mengalahkan Mateusz Gamrot. Namun dirinya yang satu manajemen dengan Islam Makhachev memaksa Beneil untuk menunggu. Akhirnya ia diadukan dengan Charles Oliveira yang baru saja dikalahkan Islam. Malangnya, Beneil justru knockout di pertandingan tersebut. Belum selesai sampai di situ, kemalangannya berlanjut setelah ia kembali dibuat knockout oleh Arman Tsarukyan. Usai kekalahan brutal berturut-turutnya tersebut, Beneil sempat menyatakan ingin pensiun karena merasa tidak ada artinya berkompetisi jika tidak bisa menjadi juara. Namun Dana White menahan dirinya karena merasa keputusan tersebut hanyalah emosi sesaat. Besok, Beneil akan mendapatkan jawaban apakah dirinya bisa menjadi juara atau tidak dengan bertanding melawan Moicano yang berada dalam winning streak panjang di UFC 311. Di ranking 8, diduduki oleh Mateusz Gamrot, fighter asal Polandia dengan rekor bertanding 24 kali menang dan 3 kali kalah. Menang dan mematahkan winning streak panjang Arman Tsarukyan adalah prestasi terbesar Gamrot di UFC. Namanya sempat dianggap Khabib sebagai ujian terbesar Islam suatu hari nanti. Namun ternyata ia dikalahkan oleh Beneil di pertandingan berikutnya. Gamrot berhasil menembus kesalahannya tersebut dengan 3 kemenangan berturut-turut. Namun kemenangan tersebut bisa dibilang kemenangan yang kurang meyakinkan. Split decision dari Jalin Turner, insiden ACL robek dari Rafael Fiziev, dan terakhir, kemenangan decision membosankan dari Rafael dos Anjos yang sudah tua. Setelah itu, akhirnya ia kembali harus mengulang dari bawah usai dikalahkan Dan Hooker dalam UFC 305 kemarin. Di ranking 7, diduduki oleh Michael Iron Chandler, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 23 kali menang dan 9 kali kalah. Setelah 2 tahun membuang umur karirnya menantikan money fight melawan Conor McGregor yang tidak kunjung tiba, akhirnya Chandler menyerah dan menyetujui permintaan promotor untuk kembali bertanding melawan Charles Oliveira. Waktu 2 tahun yang terbuang tersebut langsung nampak dalam rematch ini. Chandler yang menganggur dan Oliveira yang terus aktif membuat rematch ini berlangsung tidak imbang. Namun di ronde akhir, ketika Chandler menyadari ia tidak mungkin bisa menang, jiwa entertainernya langsung mengambil alih dan menghibur penonton dengan showmanship-nya. Meskipun kalah, Chandler berhasil menarik simpati penonton dan promotor. Di ranking 6, diduduki oleh Dan The Hangman Hooker, fighter asal New Zealand dengan rekor bertanding 24 kali menang dan 12 kali kalah. Usai kalah tragis dari Islam Makhachev,
Dan Hooker pindah ke featherweight untuk mencari peruntungannya. Namun di bawah, ia justru dipermalukan lebih lagi. Akhirnya promotor memberikan Dan Hooker tanda kutip makanan untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Dan Dan Hooker berhasil menuntaskan tugas yang diberikan promotor tersebut. Dalam UFC 290, Dan Hooker diadukan dengan Jalin Turner yang saat itu merupakan top prospek. Dan Dan Hooker berhasil menang tipis dalam duel berdarahnya tersebut. Kemudian ia kembali hadir dengan memeriahkan UFC 305 yang digelar di Australia, di mana Dan Hooker kembali menang tipis dari Matthews Gamrot. Di ranking 5 diduduki oleh Max Bless Holloway, fighter asal Hawaii dengan rekor bertanding 26 kali menang dan 8 kali kalah. Kalah 3 kali melawan Alexander Volkanovski membuat Max tidak melihat masa depan di divisi yang sempat ia rajai tersebut. Akhirnya, ia naik ke kelas lightweight untuk menantang Justin Gaethje memperebutkan sabuk BMF. Dan Max Holloway tidak hanya berhasil membawa pulang sabuk BMF, namun juga salah satu knockout terbaik sepanjang masa. Kemenangan ini memantaskannya untuk memperebutkan sabuk juara featherweight. Namun Ilia Topuria kembali mengingatkan bahwa dirinya lah raja featherweight era baru. Usai kekalahan tersebut, Max menyatakan bahwa ia telah berdamai dengan legasinya di kelas featherweight dan ingin fokus di kelas baru ini ke depannya. Di ranking 4 diduduki oleh Dustin The Diamond Poirier, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 30 kali menang dan 9 kali kalah. Sempat menyatakan ingin pensiun usai dikalahkan Charles Oliveira, api kompetisi Poirier kembali menyala usai mengalahkan prospek baru Benoit Saint-Denis. Akhirnya Dustin Poirier mendapatkan kembali kesempatan memperebutkan sabuk untuk ketiga kalinya. Namun 3 kali dicoba, 3 kali juga Poirier harus gagal. Meski demikian, performanya melawan Islam yang merupakan pound for pound saat itu mengagetkan dunia. Poirier mampu memaksa Islam untuk mengerahkan kemampuannya sampai titik darah penghabisan. Meski sebelumnya mengatakan bahwa melawan Islam akan menjadi laga terakhirnya, nampaknya Poirier masih mencari satu pertandingan final sebelum benar-benar menanggalkan sarung tinjunya. Di ranking 3 diduduki oleh Justin The Highlight Gaethje, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 26 kali menang dan 5 kali kalah. Mendapatkan sabuk BMF dengan cara knockout brutal. Namun kehilangan sabuk BMF itu juga dengan cara knockout brutal. Karir Justin Gaethje benar-benar merepresentasikan olahraga ini yang tidak ada ampun. Meski begitu, Justin tetap memiliki posisinya di divisi ini. Dan dikabarkan, Justin akan kembali di bulan Maret untuk menghentikan winning streak dari Dan Hooker. Di ranking 2, diduduki oleh Charles Do Bronx Oliveira, fighter asal Brazil dengan rekor bertanding 35 kali menang dan 10 kali kalah. Title reign legendaris Charles Oliveira yang penuh drama dan cerita akhirnya harus berakhir ketika diadukan dengan raja saat ini, Islam Makhachev. Meski berhasil bounce back dengan kemenangan knockout dari Beneil Dariush, langkah ambisius Charles untuk rematch melawan Islam harus tertunda usai kekalahan tipisnya melawan Arman Tsarukyan. Charles Oliveira berhasil menutup tahun 2024 dengan manis usai mengalahkan Chandler dalam rematch mereka. Tahun ini, target Oliveira tetaplah sama, yaitu sabuk juara yang pernah terbalut di pinggangnya. Di ranking 1 diduduki oleh Arman Halkalakets Tsarukyan, fighter asal Armenia dengan rekor bertanding 22 kali menang dan 3 kali kalah. Debut Arman di UFC adalah langsung melawan Islam di usianya yang saat itu masih 22 tahun. Dan Arman justru menjadi orang yang memberikan perlawanan tersengit di sepanjang karir Islam Makhachev. 6 tahun berlalu, usai kekalahan ini, Arman melaju dengan 9 kemenangan untuk mendapatkan kembali kesempatan melawan orang pertama yang mengalahkannya di UFC, yang kebetulan saat ini memegang sabuk juara lightweight impiannya. Arman melihat celah dari Islam Makhachev usai pertandingannya melawan Dustin Poirier kemarin. Dan besok, dalam UFC 311, Arman menyatakan bahwa ia menyiapkan senjata rahasia untuk mengalahkan Islam Makhachev. Dan di posisi juara diduduki oleh Islam Makhachev, fighter asal Rusia dengan rekor bertanding 26 kali menang dan 1 kali kalah. Raja UFC Lightweight dan Raja Pound for Pound. Islam Makhachev bukan hanya yang terbaik di UFC Lightweight saat ini, namun juga
bisa dibilang yang terbaik di UFC secara keseluruhan. Merebut sabuk juara dari Charles Oliveira dan mengalahkan pound for pound saat itu Alexander Volkanovski 2 kali, membuatnya mantap menjaga tahta lightweight dan pound for poundnya. Di tahun 2025 ini, Islam memiliki target untuk memantapkan legasinya dengan mengincar double champ. Namun sebelum itu, di akhir pekan ini, sebelum mengakhiri kisahnya dengan UFC lightweight, Islam akan diadukan dengan wajah lama Arman Tsarukyan yang tentunya sekarang sudah sangat jauh berkembang. Apakah sabuk juara masih akan terbalut di pinggangnya usai akhir pekan ini? Itu tadi jajaran 10 besar UFC lightweight di awal tahun 2025. Kira-kira siapa yang akan menjadi raja di akhir tahun 2025 nanti? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.